seperti yang terjadi yang di Lampung kemarin kan sudah seharusnya menjadi cukup satu pelajaran. Tapi anehnya ketika si Wawan itu sudah diproses dan ditangkap dan ditahan, nah kita tinggal menunggu proses peradilannya, pelimpah kejaksaan sampai di mana, apakah polisi akan mempercepat prosesnya dan kejaksaan akan memproses sampai ke pengadilan, kita tetap akan kawal, Galaru akan tetap kawal juga, dan beberapa elemen masyarakat lain juga akan mengawal itu. Karena ini bagaimanapun akan menjadi satu role model buat para pelaku-pelaku intoleransi ini agar mendapatkan efek jerah. Nah, yang kita tahu adalah sekarang ada isu-isu bahwasannya kasus Wawan ini akan mau dibawa ke restorasi justice. Cuma kita mau ingin tahu siapa yang mau mengajukan restorasi justice ini, kan gitu. Nah, dari sini kan kita bisa tahu. Artinya orang-orang yang mau melakukan restorasi justice ini kan berarti ini kita tahu inilah sponsornya si Wawan, kan begitu. Nah, ini yang harus kita angkat ke permukaan agar semua masyarakat tahu seperti apa lembaga-lembaga atau sponsor ada di balik si Wawan ini. Namun begitu, isu Ramadan ini pun akan dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu juga tentunya. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa yang terjadi sama Wawan itu pun tidak membuat satu efek jerah ya. Karena setelah yang kejadian Lampung, kita melihat bahwa terjadi lagi di Bekasi, di Cikarang ya, kemudian di Kalimantan, dan sekarang yang baru-baru ini ada orang yang mengaku oknum polisi, kalau nggak salah di Pandeglang atau di mana itu. Itu lagi heboh lagi kan, mau pembubaran ibadah. Nah, partai. Dibuka, Pak Napoleon. Coba. Oke. Ya. Halo, salam. Ya, Napoleon. Salam Pak Paul, salam Pak Sarjamir, salam. Itu kayaknya Pak Sandamir kena jamming sama Johnny Piring gitu. Jadi topik hari ini tentang Ramadan. Jadi memang dari dulu ke dulu sampai sekarang ya Ramadan ini ya seperti itu juga, akan banyak cerita-cerita isu. Nah, kebetulan bulan Ramadan itu pun juga kan bertepatan dengan tahun 2023 ini kan memang dimanfaatkan juga oleh sebagian orang untuk mengambil kepentingan, apalagi ini tahun politik. Nah, isu Israel ini pun memang menjadi isu yang seksi, saya pikir, yang dipakai oleh oknum-oknum pemakai politik identitas agama ini kan untuk mau mencoba menarik simpati rakyat Indonesia agar mereka mendapatkan suara jelasnya di tahun 2024. Sebenarnya permasalahan sepak bola dibawa ke dalam politik memang ya kita ini terlalu naik di Indonesia ini. Dan memang boleh dikatakan ya kita juga rasis. Tapi kita tahu dari semua yang sumber mencuatnya masalah penolakan tim Israel ini kan berawal dari MUI kan. MUI kan pernah mengatakan bahwa semua ormas Islam akan menolak. Nah, ini kan sudah jelas. Nah, siapa yang di situ ya kita tahu sendiri kan, partai-partai apa yang memang berkiblat seperti itu ya kita juga sudah tahu. Nah, mereka sekarang ini berusaha memanfaatkan tahun politik ini dengan isu-isu ini untuk mencari dan mendulang suara tentu. Jadi ini banyak faktor. Permasalahan dengan Gubernur Bali ini ya memang kita juga kaget juga sebenarnya, apalagi dengan toleransi yang kita tahu masyarakat Bali itu sangat terbuka kepada siapapun. Tiba-tiba ada gubernur yang punya seperti ini. Ya, saya setuju dengan pendapat Pak Sandrami tadi. Gubernur ini kader dari partai mana? Yang jelas pun kita tahu itu dari partai PDIP. Dan kita tidak menyangka artinya ada kader partai PDIP yang bersikap seperti ini gitu loh. Kita tidak tahu motivasi Iwayan Koster ini seperti apa. Tapi memang masukan dari Pak Santiago tadi untuk mencopot memang itu harus diberlakukan. Kalau memang PDIP ingin mau menjaga suaranya di akar rumput nasionalis. Karena apa yang
dimainkan oleh poster ini ya tidak menunjukkan sama sekali citra partai nasionalis gitu loh. Jadi kita bertanya ada apa gitu. Iwayan Koster ini mau bermain apa nih sekarang gitu. Kan seperti itu. Nah, kemudian isu-isu di bulan Ramadan itu dipakai juga kan, seperti yang terjadi yang di Lampung kemarin kan sudah seharusnya menjadi cukup satu pelajaran. Tapi anehnya ketika si Wawan itu sudah diproses dan ditangkap dan ditahan, nah kita tinggal menunggu proses peradilan yang pelimpan kejaksaan sampai di mana, apakah polisi akan mempercepat prosesnya dan kejaksaan akan memproses sampai ke pengadilan, kita tetap akan kawal, Galaru akan tetap kawal juga, dan beberapa elemen masyarakat lain juga akan mengawal itu. Karena ini bagaimanapun akan menjadi satu role model buat para pelaku-pelaku intoleransi ini agar mendapatkan efek jerah. Nah, yang kita tahu adalah sekarang ada isu-isu bahwasannya kasus Wawan ini akan mau dibawa ke restorasi justice. Cuma kita mau ingin tahu siapa yang mau mengajukan restorasi justice ini, kan gitu. Nah, dari sini kan kita bisa tahu. Artinya, orang-orang yang mau melakukan restorasi justice ini kan berarti ini kita tahu inilah sponsornya si Wawan, kan begitu. Nah, ini yang perlu harus kita angkat ke permukaan agar semua masyarakat tahu seperti apa lembaga-lembaga atau sponsor ada di balik si Wawan ini. Namun begitu, isu Ramadan ini pun akan dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu juga tentunya. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa yang terjadi sama Wawan itu pun tidak membuat satu efek jerah ya. Karena setelah yang kejadian Lampung, kita melihat bahwa terjadi lagi di Bekasi, di Cikarang ya, kemudian di Kalimantan, dan sekarang yang baru-baru ini ada orang yang mengaku oknum polisi, kalau nggak salah di Pandeglang atau di mana itu. Itu lagi heboh lagi kan, mau pembubaran ibadah. Memang waktu itu kita berharap semua kepada jemaat-jemaat gereja, kepada gereja-gereja yang dipersekusi itu. Saya sih pribadi berpendapat begini. Sebaiknya sebelum melakukan ritual ibadah minggu, pihak-pihak gereja itu harus mengumandangkan lagu Indonesia Raya dan kemudian mengumandangkan pidato Presiden Jokowi tentang hak kebebasan beribadah itu dilindungi oleh konstitusi. Kita akan mau lihat siapakah yang protes dengan ritual baru ini. Ketika ada orang yang protes ketika gereja menyiarkan dengan toa lagu Indonesia Raya dan kemudian lagu pidato Presiden Jokowi, kita akan lihat siapakah orang yang akan memprotes ini. Kalau ada yang protes berarti kita bisa langsung proses hukum, karena bagaimanapun dia sudah melanggar ketentuan yang sudah di negara ini. Apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi itu sudah benar, gitu kan. Nah, jadi dengan apa yang terjadi di Lampung ini, kita melihat sisi positifnya di jemaat-jemaat gereja yang lain yang mengalami persekusi seperti itu, mempunyai keberanian sekarang ini. Jadi saya berharap melalui Zoom ini juga dan juga dengan organisasi kita Galarua terus mengawal kasus Wawan ini agar menjadi satu efek jerah bagi semua pelaku intoleransi dan berusaha untuk bagaimana kita melihat siapa sponsor ataupun lembaga-lembaga yang melindungi para pelaku intoleransi ini. Begitu saja Pak Paul, terima kasih. Nah, ini harusnya Galarua ini yang langsung bertindak nih yang. Jadi harus langsung disomasi yang seperti ini bikin surat terbuka langsung di Suara Merdeka, Kompas dan segala macam. Lanjut Pak SK. Ya Pak Paul, shalom. Selamat malam Pak. Terima kasih. Oke, selamat malam semuanya. Jadi judul kita kali ini Ramadan tiba, justru setan makin berkeliaran ya, makin bermunculan. Ya, artinya judul kita kali ini itu bagus sebagai bentuk kritikan, dan ini justru bagus sebagai introspeksi kepada para Muslim, baik intelektualnya maupun para pejabatnya, oknum-oknumnya, ustadz-ustadz ulamanya. Ya. Jadi kan kalau bulan Ramadan ini
mereka berpikir itu bulan yang penuh tarbiyah, ya, kebaikan untuk mendidik umatnya, para muslim untuk terbiasa melakukan amal soleh, katanya, untuk mendidik menjadi manusia yang lebih baik, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, fitnah, hoaks, ya, kekerasan, kejahatan, intimidasi, pokoknya yang merugikan orang lain lah, ya, merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain sesama. Nah, itu kelihatannya bagus gaungannya, begitu ya. Jadi sesuatu yang bagus. Tetapi apa benar lewat bulan Ramadan itu menjadikan Muslim itu menjadi lebih baik? Ya, ya mungkin bisa jadi sebagian jadi lebih baik saat bulan Ramadan, ya, lebih istilahnya lebih bertakwa lah, lebih taat ibadah, ya. Nah, lebih yang tadinya nggak pakai jilbab mungkin bisa jadi pakai jilbab, ya. Nah, tapi setelah itu apakah jadi lebih buruk, ya, bahkan jauh lebih buruk lagi, begitu, ya, atau bahkan di saat bulan Ramadan apakah benar, ya, mendidik mereka menjadi orang-orang yang soleh, ya, enggak merugikan orang lain? Kita lihat fakta, kenyataan historis membuktikan jauh api dari panggang, ya. Jadi kenyataan banyak mereka merugikan orang lain, ya, dengan puasa malah memaksa orang, ya, mestinya kan damai, mestinya jadi contoh, jadi teladan. Ini memaksa orang untuk hormat tadi itu kan, siap gerak, mesti hormat sama puasa, mesti tutup, nggak boleh buka, diobrak-abrik, bahkan pakai Satpol PP, begitu. Nah, akhirnya yang kita lihat jauh, ya, jauh dari slogan mereka, ya, hanya slogan, hanya teori, prakteknya jauh, begitu. Yang ada intimidasi, kekerasan, yang ada keburukan, nggak ada kebaikan, bahkan di bulan Ramadan itu sendiri, begitu. Ya, jadi kita lihat Ramadan dia bilang untuk lebih mengenal lagi, momentum untuk lebih mengenal lagi Tuhannya, Allahnya, begitu ya, untuk kembali menjadi manusia yang nggak melupakan Tuhannya, penciptanya, begitu. Tapi kenyataannya ya lewat perbuatan-perbuatan selama Ramadan ini saja yang ditampilkan kekerasan, yang ditampilkan keburukan, begitu ya, termasuk ya itu katanya adil buat sesama, ya, buat kebaikan, menutup gereja, orang ibadah, begitu. Ya, jadi kita lihat gagal mereka menerapkan kehidupan rohani mereka, begitu, jauh api dari panggang, begitu ya. Nah, jadi kita nggak melihat membawa kebaikan di dalam Ramadan itu. Mungkin juga ada ya paling sesaat, begitu ya, yang ada malah pembiaran, ya, termasuk penutupan gereja, ya akhirnya pembiaran, begitu ya. Jadi artinya mereka melakukan kebaikan hanya bulan Ramadan, tapi setelah itu ya mengusik orang lain lagi, mengusik kepercayaan orang lain lagi, begitu. Nah, jadi mereka slogankan bahwa Ramadan itu supaya agar seseorang itu bertobat mutlak, begitu ya, untuk benar-benar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jahat, yang dosa, begitu ya, yang tidak adil, yang mengganggu orang lain, begitu, yang tidak menghormati orang lain. Tapi kenyataannya tidak, begitu ya. Sebagian bahkan banyak yang melakukan hal-hal yang buruk di bulan Ramadan, ya, nggak sesuai, dan termasuk pejabat-pejabatnya, termasuk ulama-ulamanya, termasuk MUI-MUI-nya, ya, termasuk ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya yang provokasi, yang membiarkan, menyerukan untuk mengganggu, untuk tidak memberi izin, ya,
Akhirnya kita lihat ya cuman slogan kosong, pepesan kosong begitu ya. Mereka semua malah justru membiarkan begitu. Jadi nggak ada artinya puasa seperti itu begitu. Tetap setelah itu melakukan kelaliman dan pembiaran dosa begitu ya. Nggak ada peneguran, nggak ada pendisiplinan umat-umatnya, nggak ditegur gitu ya. Dibiarkan terus begitu. Akan selalu cuman berkoar-koar Islam ramatan di mananya? Dari Hong Kong kalau model begitu. Orang bodoh saja yang mau percaya ramatan modelnya begitu ya. Jadi jauh. Jadi lewat Ramadan ya diharapkan melatih selama 1 bulan menempa diri begitu ya. Akhirnya nanti ujung-ujungnya Idul Fitri ya, supaya lewat ujian pendidikan itu ya, rohani mereka lewat puasa artinya menahan diri, lewat selain nahan lapar, haus, dahaga, menahan emosi mereka ya, menahan nafsu mereka, hawa nafsu mereka begitu ya. Tetapi sehingga ya boleh dibilang seperti kita lah, lahir baru menjadi manusia yang lebih baru lagi ya. Nah, tetapi kenyataannya jauh begitu. Yang ada itu hanya sebagai rangkaian seremoni saja begitu, hanya ritual agama saja begitu, hanya kewajiban agama saja, tanpa satu pengertian yang benar-benar, yang sungguh-sungguh lahir dari hati batin, benar-benar mau disucikan, dibersihkan begitu. Tetapi yang ada akhirnya setelah Ramadan hilang, bahkan di saat Ramadan saja sudah jolim ya kepada sesama yang dia pikir bisa dilakukan perlakuan intimidasi dan diskriminasi begitu. Nah, kalau ada tadi sedikit singgung penutupan gereja, laporkan, pidanakan 5 tahun minimal ya, jangan takut. Jadi jangan biarkan orang-orang yang melakukan diskriminasi, rasisme dan penekanan intimidasi, kekerasan ya, iri hati dan yang lain-lain yang mencelakakan orang lain atau golongan yang lain dibiarkan. Jangan biarkan kejahatan itu terus membodohi dan membohongi dan menipu banyak orang. Harus dilaporkan, harus dibongkar ya, biar setan-setan ini kapok begitu. Kalau enggak setannya enggak kapok ya, setannya enggak takut begitu. Makin menjadi-jadi setannya, harus dilawan. Jadi gampang, artinya mesti seperti itu. Saya pikir kita udah bahas kalau soal penutupan gereja. Nah, kalau negaranya nggak bisa fair, nggak bisa adil, ya buat apa lagi kita bergabung dengan NKRI, dengan konstitusinya Pancasila? Karena kita mau bergabung karena konstitusinya Pancasila, artinya berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan Islam saja, bukan ketuhanan Maha Esa versi syariah Islam ya, ketuhanan yang Maha Esa bagi seluruh Kristen, Islam, Hindu, Buddha, semuanya artinya bebas ya. Ada hak dan kewajiban warga negaranya dan para pejabat pemangku pejabat-pejabat di negeri ini begitu, untuk melakukan konstitusi itu dengan adil ya. Nah, saya kembali lagi ke masalah Ramadan begitu. Yang ada kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya ya, yang ada malah banyak menghina, memfitnah ya. Toa-toanya itu aja mana mungkin bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi lewat Ramadan ya. Mereka nggak bisa introspeksi, lewat toa-toanya saja udah berisik, sudah mengganggu begitu ya, tiap hari nggak kenal waktu. Gimana bisa jadi sesuatu yang menebar kebaikan? Nggak mungkin begitu. Jadi artinya Ramadan itu nggak bakal bisa menciptakan manusia yang lebih baik lagi, percuma, kontroversi begitu. Sepanjang ada ayat-ayatnya yang mengatakan boleh perlakukan kafir, boleh perlakukan kafir sebagai ya manusia masyarakat kelas 2 lah katakan ya, mendiskriminasi, mengintimidasi, hukum-hukumnya yang tidak adil, anggaran-anggarannya juga tidak adil ya, dipakai untuk mereka semuanya banyakkan begitu ya, 99% mereka, mungkin yang lain non muslim hanya dapat 1% begitu ya dari APBN maupun APBD. Yang paling banyak ya NU, yang paling banyak Muhammadiyah ya, mungkin Persis, mungkin yang lain-lain begitu ya, belum lagi ormas-ormas
mereka nggak bakal bisa adil. Artinya percuma Ramadannya, percuma puasanya untuk mengenal Tuhannya. Artinya mereka jauh, itu cuman ritual-ritual dan kewajiban-kewajiban saja. Nggak akan mampu mereka untuk melakukan Ramadan itu bisa menciptakan manusia yang baik, manusia yang adil, manusia yang menjadi rahmatan, begitu ya. Berbeda dengan kita, begitu. Jadi artinya kewajiban-kewajiban mereka berjemaah setiap ini tadarus lah ya, baca, berzikir semua ya, berinfak bahkan bersedekah, kebaikan selama bulan Ramadan, ya nggak ada artinya, begitu, percuma, begitu. Katanya bisa mengampuni dosa-dosa, ya hanya sedikit dosanya mungkin ya, cuma sebulan. Setelah itu berbuat yang mungkar-mungkar lagi, berbuat yang dosa-dosa lagi, begitu ya. Jadi lip service artinya. Jadi ya Ramadannya kualitas Ramadannya nggak ada artinya, nol gitu ya buat kita yang sudah mengenal Tuhan ya. Kehidupan rohani yang model begini ya jauh lah ya levelnya, begitu. Artinya kita bisa melihat model-model begini nggak mengenal Tuhan sama sekali, begitu ya, jauh begitu ya. Mereka mengajarkan katakan untuk jadi berkah, bisa jadi rahmat, bisa melakukan kasih sayang, pengampunan, begitu ya, kepada sesama juga, begitu. Tetapi yang ada perbuatan-perbuatan mereka bahkan selama Ramadan jauh ya, nggak ada. Bahkan untuk setiap ASN saja, aparat-aparat sipil negara, pejabat-pejabat, mereka yang bekerja di pemerintahan ya, seharusnya lewat puasa ini mereka meningkatkan disiplin diri ya. Etos kerjanya jauh lebih baik lagi, bangun jauh lebih pagi lagi, begitu ya. Kerjanya jauh lebih semangat lagi, begitu. Semakin introspeksi lagi, begitu ya. Jadi ada perbaikan dalam iman mereka, ada moral yang jauh lebih baik lagi, ada hati yang jauh lebih baik lagi. Nah, itu terekspresi dalam semangat kerja, etos kerja. Tapi kenyataan negara-negara Muslim ya rata-rata etos kerjanya buruk ya. Paling di Indonesia ini aja negara Muslimnya terkenal nggak ada produktivitasnya, maunya libur mulu, maunya sebentar-sebentar sholat lama, begitu ya. Susah begitu, gimana mau maju, makanya tertinggal, nggak akan pernah produktif. Mereka bukan jadi negara-negara industri, negara-negara produsen, tapi negara-negara yang hanya jualan sumber daya alam saja. Tapi sumber daya alam kan bisa habis, begitu. Jadi nggak ada, mereka bukan manusia yang produktif, termasuk Indonesia kelihatannya mengklaimnya maju, tapi ukuran buat negara-negara kafir, negara-negara yang maju seperti Korea dan ini ditertawai level majunya seperti ini, begitu ya. Jadi mereka mengharapkan ada pemimpin-pemimpin dari Muslim mereka tuh yang bisa wah jadi teladan begitu bagi dunia ya. Tapi kenyataan jauh begitu ya. Nggak bisa gitu. Jadi malah kita lihat antara iman, moral semua dengan etos kerjanya berbeda. Yang ada mereka curi-curi waktu ya setelah Ramadan yang mungkin main gaple, main apa tuh? Main cemek, main catur ya, karaoke lah segala macam, makan bisa berjam-jam, sholat bisa berjam-jam, nggak akan produktif begitu. Jadi nggak bisa gitu loh. Nggak ada jadinya dibilang Ramadan itu bisa melatih umatnya itu menjadi manusia-manusia yang baru, yang jauh lebih baik gitu. Malah yang ada kita lihat makin ke sini makin banyak korupnya, makin banyak korupsi waktu, makin banyak korupsi uang, ya bahkan pungli-pungli begitu ya. Punglinya malah makin begitu. Ya KTP mesti yang hal-hal kecil aja dipungliin begitu, diuangkan begitu ya. Belum lagi lalu lintas lah segala macam bisa jadi pungli begitu. Jadi kita ngelihat Ramadan ini menciptakan orang-orang yang punya etos kerja baik dan menjadi manusia yang jauh lebih baik begitu. Seharusnya kan lewat seperti itu tercipta ya aparat-aparat sipil negara yang jauh lebih bermoral lagi, yang bisa mengekang hawa nafsunya lagi ya, yang bisa menjadi boleh dibilang kan bahasa kita ya yang lahir baru, manusia yang baru bahasa dia ya setelah Idul Fitri. Tetapi yang ada ya dosa-dosa seperti itu, makanya yang kentara akhirnya terlihat begitu
gampang dilihat orang. Negara-negara Muslim ya rata-rata miskin, banyak korupsinya, ya korupsi waktu dengan alasan ibadah. Ya kalau itu kan namanya membodohi diri sendiri, begitu ya. Karena alasan ibadah mengkorupsi waktu, begitu, membuat nggak produktif, membuat mereka terlihat di umum banyak pungli, banyak korupnya, begitu ya. Kerjaan nggak beres-beres, BUMN-nya aja dikelola sama aparat-aparat sipil mereka, kebanyakan rugi, nggak ada untung-untungnya. Nah, yang bikin maju ini kan swasta. Swasta justru banyak kan orang-orang kafir, ya, yang bikin jalan-jalan, ya, bisa terobos ini semua perumahan elit itu, sehingga tercipta banyak infrastruktur yang bagus, high-rise building bagus, ekonomi melejit, ya, sehingga membawa UKM juga yang kecil jadi jalan. Ya, ini orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Muslim, begitu ya. Kalau nggak ada, mana bisa. Indonesia mungkin sampai saat ini ya masih model-model kayak jangan-jangan Kamboja. Bahkan menurut survei aja IQ kita aja jauh ya, dibanding Kamboja yang baru merdeka, begitu ya. Bahkan mungkin sekarang udah tersusul sama Timor Leste, jangan-jangan terbelakang ya, karena literasinya cuma ngafalin Quran di pesantren, disubsidi ratusan triliun, ya akan menghasilkan orang-orang yang IQ-nya nggak akan berkembang, wawasannya nggak berkembang ya. Untuk kehidupan ini, yang dibutuhkan untuk kehidupan ini, mengelola bisnis, mengelola manajemen, mengelola pendidikan, sains, ya, ilmu-ilmu pengetahuan yang lain nggak berkembang, begitu ya. EQ-nya juga nggak berkembang, emosinya gampang diprovokasi. Suruh ngebom ikut ngebom, suruh nutup gereja ikut nutup gereja, nggak pakai nalar, nggak pakai logika, nggak bisa mikir nih ustadznya bener nggak ngajarinnya, ngaco nggak nih, ikutin aja. Ngebom masuk surga dapat 70, ikutin saja, ya kan bodoh buat kita, begitu ya. Jadi nggak akan bisa mereka menciptakan manusia-manusia yang katanya jadi suci, ya, suci dalam semua telinga, perkataan, perbuatan, ya kelihatan bagus-bagus, tapi hasilnya nol, ya, nol besar, begitu. Jadi kita lihat nggak mungkin. Jadi kemungkinan baru bisa kalau ayat-ayat yang bunuh kafir, perlakukan kafir dengan diskriminasi, begitu ya. Nah, itu mesti di-delete dulu, baru bisa. Selama ada ayat-ayat begitu, ya nggak mungkin bisa lah bisa jadi ramatan, nggak mungkin lah bisa Ramadan itu menciptakan manusia-manusia yang baik, yang bersih, begitu ya, nggak bisa, begitu. Ya, sementara itu dulu Pak Paul, terima kasih. Ya, lanjut dulu ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.